yang diselenggarakan oleh Ibu Komite. Semoga nanti akan menjadikan berkah dan ilmu yang bermanfaat. Itu ya Dokter Dian. Kami ucapkan terima kasih ya Dokter Dian sudah bergabung di lembaga kami KBTK Abad 33 ini. Iya, Bu. Belum gabung ya Dokter Diannya. Namun Ibu, tunggu ada kendala sedikit. Bentar Bu. Pada intinya seperti itu Dokter Dian. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Semoga nanti paparan yang Bu Dokter sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kami semuanya. Yang pada intinya kami dari lembaga menghimbau untuk anak-anak selama masa cuaca seperti ini diharapkan tetap menjaga stamina, berangkat sekolah harus sudah sarapan, diusahakan untuk menjaga protokol kesehatan, pakai masker juga ya mama-mama semuanya dari wali murid KBTK Abad 33. Ibunya anak-anak tetap dijaga interaksinya supaya terjaga kesehatannya. Dari kami mungkin cukup ya, Mama-mama. Terima kasih semuanya ya, Ibu Guru dan Mama dan Dokter Dian. Mungkin dari saya cukup. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai yang Ibu Yati katakan sebelumnya, untuk mama yang mungkin bergabung di sini, putra-putrinya sedang terkena flu Singapura, termasuk saya. Tapi alhamdulillah putra saya sedang dalam pemulihan saat ini, jadi bisa ditinggal. Ya, semoga lekas sembuh, lekas sehat semuanya, lekas kembali bersekolah dengan sehat, bahagia. Amin. Baiklah, selanjutnya sambutan dari Ketua Komite kita, monggo Kakak Aulia dipersilakan. Terima kasih Kakak Zeihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di acara online ini ya. Nah, yang terhormat Bu Yati selaku Kepala Sekolah KBTK Abad 33, Bu Guru semua yang nobar bareng. Terus yang terhormat Ibu Dokter narasumber kita, Ibu Dokter Dian Maharani, spesialis anak, dan seluruh wali murid yang sudah hadir. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung acara ini, termasuk mama-mama komite yang sudah dengan gerak cepat menyiapkan semuanya ini. Seperti kita ketahui ya bersama, ini di sekolah lagi banyak yang lagi kena musibah, sakit flu Singapura. Termasuk anak saya dua-duanya ini kok kena juga, ini yang kelompok bermain sama kakaknya TKB. Dua-duanya kena, tapi alhamdulillah gejalanya bukan gejala yang berat, masih termasuk yang ringan. Jadi sariawan, nggak terlalu banyak sariawannya, terus bentol-bentol itu juga nggak terlalu banyak, hanya di telapak kaki yang banyak itu. Semoga semua yang lagi sakit, terutama dari kelas kelompok bermain Nabi Ismail yang hampir semua sekelas hampir semua kena, semoga segera sehat kembali, bisa masuk kembali mengikuti pengajaran di sekolah yang kurang sedikit. Semoga bisa latihan pentas seni, waktunya kurang dikit lagi, semoga bisa mengikuti pentas seni semua. Sehat walafiat semua.
Saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih perhatiannya Mama, Papa semua. Saya ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kakak Zehan. Silahkan Kakak Zehan. Ya, terima kasih Kakak Aulia atas doanya. Ya, semoga kita semua diberikan sehat selalu sampai nanti, diberikan imun yang kuat. Semoga ini Dokter Dian, apakah sudah bergabung dengan kita? Sebelumnya saya terima kasih banyak Dokter Dian Maharani telah meluangkan waktunya yang berharga untuk kami semua di sini. Siang hari ini. Tim Hermina, terima kasih banyak bantuannya. Kami sangat terbantu. Bagaimana? Apakah Dokter Dian sudah bisa bergabung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda. Ini ada sedikit kendala teknis, jadi wajah muncul sambil menunggu gambaran apa tampilan visualnya. Saya bicara aja ya. Suara saya bisa terdengar tapi kan ya? Masih kecil sekali, Dokter. Ini dok. Suaranya kecil katanya. Suaranya kecil. Videonya tidak terlihat. Ya, videonya memang kami ada kendala lagi bertanya-tanya gitu. Siapa sih Dokter Dian? Mungkin ada yang mau konsultasi ke Dokter Dian biar tahu Dokter Dian seperti apa gitu. Maaf ini seperti masih ada kendala. Bagaimana? Apakah sudah teratasi? Ya, masalah teknis dengan suara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar dengan jelas ya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya bisa terdengar dengan jelas. Suara saya bisa terdengar dengan jelas ya? Sudah dokter. Oh ya, alhamdulillah. Mohon maaf ya tadi bunda-bunda sekalian, ibu guru, ibu komite tadi ada sedikit kendala teknis. Jadi siang ini kita bincang-bincang aja ya, santai aja kok tentang kebetulan lagi banyak yang kena flu Singapura ya di sana ya. Jadi namanya keren ya bunda-bunda sekalian ya, flu Singapura. Tapi yang kena kok nyampe sini juga gitu ya flu Singapura ya. Jadi kita mau bincang sebentar tentang flu Singapura ini. Jadi kalau kita di istilah medisnya ya, penyakit ini kita kenal dengan nama hand, feet, and mouth disease. Jadi kenanya memang pada tangan, kaki, dan mulut. Jadi namanya hand, feet, and mouth disease. Nama lainnya flu Singapura karena pada waktu pertama kali ditemukan memang awalnya dari Singapura, jadi banyak yang bilang oh flu Singapura gitu, tapi secara luas kita kenal sebagai hand, feet, and mouth disease. Nah penyakit ini tuh sebabnya apa sih gitu ya? Penyakit ini sebabnya adalah virus. Jadi penyebabnya adalah virus, golongan enterovirus, ada yang menyebut juga beberapa sebagian Coxsackie virus. Jadi ini
yang paling berbahaya itu golongan enterovirus yang H71. Jadi penyebabnya adalah virus. Nah, karena penyebabnya adalah virus, sama seperti rata-rata penyakit virus lainnya, memang sangat mudah sekali ditularkan. Jadi disebutkan kalau penyakit ini adalah highly contagious. Jadi benar-benar penularannya tuh mudah banget gitu. Beberapa literatur itu menyebutkan bahkan angka penularannya ini 80-100%. Artinya apa? Kalau kita ketemu sama orang yang lagi sakit, penyakit ini ya, HFMD kita singkatannya ya, banyak yang menyebut juga HFMD atau flu Singapura ini, kita ketemu tuh hampir 100% ini pasti sakit gitu ya. Pasti tertular, belum tentu pasti sakit ya, pasti tertular. Nah, cuman sama seperti gejala penyakit yang lain, nah dia ini ada spektrum gejalanya. Spektrum gejalanya mulai dari yang tidak bergejala atau asimptomatik, terus kemudian tadi mungkin ada beberapa bunda yang menyebutkan gejalanya ringan ya, atau gejalanya berat. Jadi spektrumnya sesuai dengan daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh kita masing-masing. Jadi kalau misalnya ada kuman atau virus masuk ke dalam tubuh kita itu kan belum pasti sakit ya Bunda ya. Jadi faktor yang menyebabkan kita sakit itu satu, faktor virusnya atau penyebab penyakitnya. Jadi kalau kuman atau virusnya ini semakin ganas, kemungkinan kita sakit semakin besar. Yang kedua, faktor dari faktor host ya kita bilang ya, daya tahan tubuh kita sendiri. Kalau misalnya kita kemasukan virus atau bakteri penyebab penyakit, tapi daya tahan tubuh kita baik, jadi kita juga nggak sakit gitu ya, atau sakitnya ringan saja. Yang ketiga faktor lingkungan. Jadi kalau misalnya tadi disebutkan ya banyak banget nih yang sakit satu sekolah. Jadi kalau lingkungan kita ini banyak banget, jadi meskipun daya tahan tubuh kita ini bagus ya, tapi jumlah virus atau jumlah kuman yang berada di lingkungan atau kita bilangnya viral load ya, ini lagi banyak nih, semuanya lagi sakit, dikepung sama orang yang sakit, resiko kita untuk menjadi sakit itu juga menjadi lebih besar. Nah, sebenarnya virus HFMD ini atau flu Singapura ini itu merupakan penyakit yang sebenarnya tidak terlalu berat ya. Karena rata-rata bisa sembuh sendiri paling lama 7-14 hari paling lama ya. Nah, cuman kadang-kadang ada komplikasinya. Jadi yang nggak enak ini komplikasinya ya. Nanti kita bicara tentang komplikasi. Kita bicara gejala dulu ya. Biasanya gejalanya ini diawali dengan demam. Tidak selalu. Jadi kadang-kadang loh ada nih anak saya nggak pakai demam dulu kok tiba-tiba muncul bintil merah di tangan atau di kaki, muncul sariawannya, gitu bisa juga karena ada atau tidaknya demam ini juga bergantung pada daya tahan tubuh atau kekebalan kita masing-masing. Tapi rata-rata sih diawali dengan demam. Khasnya demamnya virus itu biasanya demamnya tinggi ya Mas. Jadi demamnya itu mendadak tinggi, tiba-tiba demam kok sampai 39 gitu. Tapi nggak ada apa-apa, misalnya nggak batuk, nggak pilek, demam aja gitu ya. Nah itu biasanya bertahan demamnya ini sekitar ya 2-3 hari, paling lama 5 hari ya. Baru di hari ketiga, jadi hari kedua, hari ketiga itu mulai muncul. Yang muncul awalnya itu apa dulu? Sebenarnya yang paling awal munculnya itu adalah gejala yang di tenggorokan atau yang di rongga mulut. Jadi yang paling sering muncul sariawan pertama itu justru yang di dekatnya langit-langit, Mas. Cuman nggak kelihatan karena kan di dekatnya langit-langit ya, di pangkal tenggorokan. Nah, kadang-kadang kan nggak kelihatan kan ya. Cuman anak itu biasanya udah mulai malas makan gitu sebelum mulai keluar merah-merah yang di tangan atau di kaki, biasanya udah demam 2 hari, terus kemudian kok jadi malas makan. Kalau dilihat, Mama lihat di pangkal tenggorokannya itu biasanya udah mulai ada sariawan atau putih-putihnya gitu, karena kan virusnya ini masuknya lewat saluran nafas kan ya. Nanti kita bicara cara penularannya ya. Jadi biasanya muncul yang gejala awalnya itu nyeri telan dulu, nggak mau makan anaknya biasanya. Nah baru kemudian 1-2 hari berikutnya muncul lesi yang di telapak tangan atau telapak kaki. Jadi munculnya memang khasnya itu di telapak tangan sama telapak kaki. Jadi itu yang membedakan penyakit ini dengan penyakit lain yang hampir-hampir mirip ya, yang keluar bentol-bentolnya. Karena dia lebih khas, jadi di telapak tangan sama telapak kaki biasanya
lesinya tuh bentuknya merah, terus kemudian agak meninggi gitu ya, tapi kelihatannya tuh di bawah kulit gitu. Kelihatan di bawah kulit meninggi di telapak tangan sama kaki. Kalau misalnya meluas, kalau di bagian anggota tubuh bagian bawah bisa sampai ke betis, paha, bahkan bisa sampai ke bokong atau kadang-kadang sampai ke kemaluan gitu ya. Kalau tangan biasanya lebih sering paling nggak sampai bahu ya, rata-rata sampai siku atau sampai lengan atas aja. Nah itu yang membedakan juga, wah ini flu Singapura atau cacar air sih gitu. Kalau dia flu Singapura ini atau hand, feet and mouth disease, namanya aja cuman mulut, tangan sama kaki ya. Jadi badannya tuh bersih gitu. Jadi justru di punggung, di dada, di perut itu nggak ada. Tapi kalau misalnya kok ada lesi di dada atau di perut atau di punggung, mungkin bukan penyakit flu Singapura ini, mungkin ya cacar air. Karena kan bentuknya mirip ya sama bintil-bintilnya itu kadang-kadang seperti bintilnya awalnya cacar air, cuman cacar air kan lebih berat ya, nanti biasanya keluar bintil-bintilnya keluar cairannya. Nah, tapi kan kalau awal-awal mungkin sulit membedakan. Nah, itu kalau HFMD ini atau flu Singapura ini dia memang terbatas di tangan, kaki, sama mulut saja. Kemudian nanti lama-kelamaan lesinya akan berkurang sendiri, terus kemudian resolusi sempurna atau membaik sembuh rata-rata yaitu tadi antara 7 sampai 10 hari. Jadi sebenarnya gejalanya tidak terlalu berat ya. Cuman yang merepotkan kita itu apa sih? Yang merepotkan kita itu kalau sudah muncul komplikasi. Jadi komplikasinya ini apa? Satu, karena dia ini banyak lesi di mulut ya, ada sariawan di mulut, di pangkal tenggorokan. Biasanya anak jadi nggak mau makan, nggak mau minum. Jadi penyulit yang paling utama atau komplikasi yang paling banyak itu adalah dehidrasi. Jadi seringnya dehidrasi karena anak jadi nggak mau makan, nggak mau minum, itu ya. Kemudian yang kedua, pada waktu tadi masih ada fase demamnya, yang bisa mungkin terjadi kejang demam. Jadi karena demamnya tinggi ya, rata-rata 39 gitu, kadang-kadang jadi ada resiko untuk kejang demam juga. Terus yang ketiga, ini yang paling jarang, tapi juga bisa muncul, itu ada keradangan di selaput otak. Itu jarang banget sih muncul, cuman beberapa melaporkan, terutama pada anak-anak yang memang dengan penyakit penyerta ya. Jadi daya tahan tubuhnya lemah sekali, atau orang-orang yang dengan penyakit penyerta atau pengobatan yang membutuhkan jadi sistem kekebalan tubuhnya ini memang ditekan gitu ya. Nah, itu biasanya terjadi komplikasi yang berat. Cuman kalau secara sebagian besar ya, hampir sebagian besar itu jarang terjadi. Jadi biasanya cuma lesi di kulit atau di mukosa saja, jadi di rongga mulut saja, kemudian akan membaik setelah 7-10 hari. Nah, kemudian kalau sudah terkena nih, putra-putra kita ada yang kena, itu apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ini adalah sudah disebutkan tadi penyakit virus itu sebagian besar rata-rata itu self-limited disease. Artinya self-limited disease itu akan sembuh seiring dengan berjalannya waktu. Jadi tidak ada terapi yang khusus gitu ya. Kecuali kalau misalnya tadi ada timbul komplikasi, misalnya berupa demam yang tinggi, ya jadi kita atasi demamnya dengan memberikan obat-obatan anti demam gitu ya. Terus ada usaha untuk menurunkan suhunya di rumah gitu ya, dengan dikompres misalnya, minum yang banyak, cairannya harus banyak, itu untuk mengatasi demamnya. Kemudian untuk mengatasi sariawannya, stomatitisnya, sariawan yang banyak di rongga mulut atau di pangkal tenggorokan, ya mungkin minumannya yang hangat gitu ya, terutama ya Maya. Jadi kan kalau misalnya hangat lebih mudah dikonsumsi oleh anak-anak. Terus kemudian tekstur makanannya mungkin lebih diperhatikan, tidak yang merangsang saluran cerna lebih lanjut. Jadi mungkin yang goreng-gorengan atau yang rasanya tajam ya, dikurangi terlebih dahulu. Kemudian ya seperti tadi sudah dijelaskan sama tadi sudah disebutkan ya, berarti
nutrisinya diperbaiki gitu ya, daya tahan tubuhnya supaya lebih bagus, nutrisinya diperbaiki. Kalau antivirusnya sendiri secara khusus sih saat ini memang tidak kita berikan. Tapi kalau misalnya mau menggunakan suplemen yang bisa memperpendek masa sakit, misalnya sering disebutkan ini boleh nggak pakai suplemen yang katanya bisa memperbaiki sistem imun. Jadi supaya masa sakitnya nggak lama-lama, boleh saja, nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau terapi antivirusnya khusus itu biasanya memang tidak kita berikan. Kemudian yang paling penting sebenarnya ya mencegah penularannya ya Mah, apalagi kalau kita punya ada anggota keluarga yang lain di rumah ya. Memang sih penyakit ini rata-rata kenanya tuh usia kurang dari 5 tahun. Kenapa? Karena memang daya tahan tubuhnya belum bagus betul. Tapi kalau orang dewasa atau anak-anak yang lebih besar itu biasanya asimptomatik. Bukannya kita itu nggak sakit sebenarnya. Ada putra-putranya mungkin di rumah yang lagi terkena penyakit ini ya, bukannya mama ini sebenarnya nggak sakit, enggak, tapi mungkin bisa jadi tertular, cuman di kita, di orang dewasa, ini tidak bergejala atau asimptomatis. Tapi perlu diingat bahwa kita masih bisa menjadi karier, artinya masih bisa menjadi penular untuk orang lain. Gitu. Itu yang mungkin harus diperhatikan ya. Terus kemudian pencegahan yang penularan sebenarnya tadi sudah disebutkan ya, diantaranya personal hygiene ya, prokesnya, jadi tetap pakai masker. Misalnya kalau sakit mungkin diizinkan untuk tidak masuk dulu, terutama itu infeksius ya, jadi masa-masa virusnya ini menyebar banget gitu ya. Itu kan biasanya pada waktu demam atau awal-awal munculnya lesi kulitnya ya. Nah, jadi kalau anak demam mungkin sebaiknya tidak masuk sekolah dulu untuk mencegah penularan. Kemudian seperti tadi sudah dijelaskan, pakai masker, kalau memungkinkan cuci tangannya. Jadi mungkin kalau anak-anak membawa bekal ya, sebelum makan cuci tangan dulu. Jadi memang cuci tangan ini sesuatu yang kelihatannya sepele banget, tapi ternyata memang benar-benar menurunkan angka kejadian dari infeksi-infeksi virus seperti ini. Gitu. Jadi kalau di rumah juga sama, karena kan kalau ada anggota keluarga yang tertular atau terkena penyakit ini ya, jadi resikonya kan penularannya untuk anggota keluarga lain yang di rumah kan besar. Nah, cara mencegahkannya juga seperti itu. Jadi tidak berbagi makanan misalnya, terus kemudian tidak makin rajin cuci tangan gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya yang kena nih anak-anak yang masih kita harus bantu buang air besar atau buang air kecilnya, jangan lupa untuk cuci tangan. Karena penularannya sih lewat tadi belum saya sebutkan ya, penularannya itu satu lewat udara. Jadi kalau misalnya ada yang batuk, ada yang bersin, ada tertular ya. Jadi keluar lewat droplet. Nah, kemudian kalau misalnya terhirup oleh orang lain akan tertular. Terus kemudian yang kedua lewat lesi-lesi yang di kulit itu kalau misalnya ada yang pecah, nah itu juga menular. Kemudian resi yang di rongga mulut ya, yang sariawan itu misalnya berbagi makanan, sendoknya jadi satu, nah itu bisa ketularan juga. Terus kemudian lewat kotoran, jadi kalau misalnya ada yang buang air besar atau buang air kecil, kebetulan, terus kemudian tersentuh ya, nah, kemudian kita belum cuci tangan, masuk ke mukosa, jadi masuk ke saluran nafas kita jadi bisa tertular juga. Jadi sebenarnya secara garis besar sih, ini kalau dibilang penyakit yang berat sekali gitu sih sebenarnya enggak ya. Cuman yang menjadi perhatian adalah dia highly contagious. Jadi benar-benar penularannya itu cepat sekali gitu ya. Tadi saya bilang, sudah saya singgung, literaturnya itu ada yang menyebutkan 80-100% akan tertular. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama orang atau anak yang sedang menderita penyakit ini, itu hampir 100% sebenarnya kita ketularan. Cuman ya itu tadi bergejala, gejala ringan atau gejala berat itu tergantung dari daya tahan tubuh anak masing-masing. Jadi sebenarnya yang paling penting sih pencegahannya gitu ya, supaya nggak banyak, supaya anak-anak kita ini aman, tidak tertular, kemudian supaya masa sakitnya ini diperpendek gitu ya. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya papa mama sekalian yang bergabung di sini ada pertanyaan, monggo silahkan. Gitu. Saya kembalikan ke moderator atau MC mungkin.
Silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan, monggo, sudah dibuka sesi Atau raise pertanyaannya. hand aja gitu, mungkin kali bisa ya. Atau ditulis di kolom chat juga boleh. Katanya kan lagi banyak yang sakit. Yang lagi sakit putra-putranya ada mungkin ya, yang saat ini sedang sakit. Ada. Oh ya, ada. Mungkin yang saat ini sedang sakit, Ma, ada yang mau ditanyakan terkait dengan gejala yang lagi diderita putranya. Silakan, Mama Syifa. Iya Bu, saya mau nanya ya, kebetulan saya dua anak ini kena dua-duanya. Jadi awalnya itu kan hari Jumat, itu kan yang adiknya itu mulai timbul sariawan sama bercak-bercak di tangan. Terus udah hari Sabtunya udah saya bawa ke dokter, dan saya lihat waktu dokternya meriksa itu kakaknya itu juga ada dua kayak bentol-bentol kecil sama satu sariawan. Dan sama dokter udah dibilang kalau kakaknya juga positif flu Singapura. Nah, kemudian tadi malam ini kok tiba-tiba kakaknya itu badannya panas, Bu. Terus panas dokter, terus sariawannya itu di mulut itu tiba-tiba langsung banyak. Kalau untuk bentol-bentolnya sih enggak. Cuman sariawan ini kok tiba-tiba munculnya banyak, beda sama yang kemarin. Padahal kan sebenarnya dari dokter itu udah dikasih sama obatnya yang sama kayak adiknya, cuman dosisnya beda. Itu kenapa ya dokter? Terus itu yang pertanyaan pertama. Terus yang untuk pertanyaan yang kedua itu kira-kira itu nanti kira-kira itu untuk kakaknya ini tuh kriterianya dikatakan sehat itu seperti apa? Soalnya kan dia kan sementara ini di sekolahnya kan masih aman-aman aja gitu. Nanti khawatirnya kalau kakaknya saya masukkan nanti atau di sekolahnya terjadi penularan, nanti anak saya yang jadi kambing hitamnya atau gimana. Jadi mungkin kriteria dikatakan sehat sampai dia benar-benar bisa sembuh itu seperti apa. Terus apakah perlu nanti surat keterangan sehat. Jadi untuk dicekkan lagi ke dokter, nanti biar dokter yang mengatakan kalau ini sehat secara fisik dan nggak akan menulari temannya gitu. Untuk sementara itu dulu dokter. Ya, ya, jadi gimana kalau misalnya ini saya langsung jawab aja ya. Jadi kenapa kok misalnya tadi kan awal-awalnya nggak berat, terus tiba-tiba sariawannya memberat gitu ya, terus kemudian disertai dengan demam gitu. Jadi seperti tadi sudah saya jelaskan, perjalanan penyakit itu sangat berhubungan dengan satu virulensi atau keganasan dari virusnya ya. Terus kemudian yang kedua adalah daya tahan tubuh. Jadi kalau misalnya daya tahan tubuh kita menang ini melawan penyakit, penyakitnya biasanya gejalanya ringan atau tidak berat gitu ya. Jadi dan masa sakitnya juga lebih singkat gitu ya, masa sakitnya lebih singkat. Cuman kalau misalnya daya tahan tubuh kita ini rendah, kalah istilahnya ya. Jadi sistem kekebalan tubuh kita ini kalah sama virusnya, virusnya yang menang, ya perjalanan penyakitnya jadi bertambah berat. Nah, mungkin yang terjadi seperti itu karena awalnya kan nggak ada demam, terus kemudian ada demamnya ya, Ma. Terus yang kedua, kita mengenal adanya istilah infeksi sekunder. Jadi gini, kalau tadi kan sudah disebutkan ini penyakitnya virus, pasti tidak membutuhkan terapi khusus, belum ada antivirusnya gitu ya. Nah, cuman ada yang namanya infeksi sekunder. Infeksi sekunder itu apa sih? Jadi kalau kita ini kena suatu penyakit, daya tahan tubuh kita ini turun, kita akan rentan menderita penyakit yang lain, gitu ya. Misalnya nih, kita lagi kena virus, ini tadi ya, flu Singapura ya, kemudian lagi ada yang batuk pilek, gitu, atau lagi ada yang radang tenggorokan, akibatnya jadi lebih mudah terkena infeksi sekunder, jadi infeksi yang lain, jadi lebih mudah, gitu. Kalau misalnya saran saya sih, Ma, kalau misalnya demamnya ini menetap, yang kakaknya tadi ya, 1 atau 2 hari kok tidak membaik, mungkin ada baiknya periksa kembali ke dokter untuk tahu apakah ada kemungkinan infeksi sekunder, gitu ya. Kalau misalnya ada infeksi sekunder, ya diatasi infeksi sekundernya. Kalau misalnya membaik, gitu ya, ya sudah. Kalau membaik, ya mungkin memang ya, ini murni cuman flu Singapura saja. Yang harus diperhatikan itu karena nutrisinya, terus kemudian intake cairannya harus cukup seperti itu ya, bed rest. Jadi supaya daya tahan tubuhnya ini lebih optimal sehingga masa sakitnya bisa dikurangi. Kemudian terkait
pertanyaan kapan sih anak saya ini sudah dibilang sembuh, sudah boleh masuk sekolah lagi, rata-rata kan emang itu ya penyakitnya. Sebenarnya kalau rata-rata secara sebagian besar literatur menyebutkan kalau masih ada demam itu memang sangat contagious. Jadi kalau misalnya masih ada demam, memang sebaiknya tidak masuk sekolah. Gitu. Jadi sama dulu ya Mas, semuanya kan diukur suhunya nih. Kalau di gerbang sekolah, kalau misalnya ada demam, suruh pulang lagi kan gitu ya Mas. Dulu waktu kita zaman pandemi, ini juga sama. Jadi kalau misalnya masih ada demam, itu biasanya masih menular, masih contagious. Jadi kalau misalnya masih ada demam, memang sebaiknya tidak masuk sekolah. Terus kemudian kalau masih muncul ada lesi baru, kalau lesinya sih nggak, sudah menetap ya, sudah keluar semua, terus nggak ada tambahan lesi baru lagi, itu biasanya sudah tidak menular. Tapi kalau misalnya, nih Mama tadi bilang ya sariawannya kok masih tambah banyak gitu ya, bertambah lesinya, nah itu biasanya masih menular, karena kan gampangannya istilahnya itu virusnya masih aktif kan ya masih aktif kita bilangnya bereplikasi atau apa ya, berkembang biak lah virusnya, jadi biasanya masih menular. Tapi kalau sudah tidak ada demam, tidak muncul lesi yang baru, jadi bentol-bentolnya tetap aja nggak nambah, cuman segitu-segitu aja nggak nambah, sariawannya juga nggak nambah. Secara garis besar sih mungkin sudah aman untuk masuk sekolah, cuman tetap aja prokesnya harus jalan. Jadi cuci tangan, desinfektan lingkungan sekolah kalau perlu, kemudian pakai masker juga. Jadi mencegah tetap prokesnya tetap jalan ya, Pak. Itu yang mungkin perlu ditekankan. Itu ya, Ma. Mungkin masih ada pertanyaan lagi? Mohon maaf dokter, kalau misalkan kita hitung dari segi harinya, itu kira-kira berapa hari ya kalau dikatakan sehat, benar-benar sehat gitu? Kalau kita hitung dari hari itu sulit ya, Mah. Tergantung dari kondisi anak masing-masing. Karena kan tadi ada yang disertai dengan demam, ada yang tidak disertai dengan demam, ada yang ringan-ringan saja, gitu ya. Biasanya ya itu tadi patokan kita selama masih ada demam, karena kan demamnya itu kadang bisa ada yang nggak demam, ada yang bisa menetap sampai 3-5 hari. Terus lesi muncul bintil-bintilnya itu juga kan ada yang sebentar aja. Jadi masing-masing kalau dikategorikan hari memang lebih sulit ya, tapi yang jelas tidak ada demam. Itu yang syarat utama ya. Jadi kalau ada demam sebaiknya memang tidak masuk sekolah karena kan masih menular ya. Yang kedua memang tidak ada lesi baru. Kalau misalnya masih ada lesi baru takutnya menular. Nah itu yang masing-masing anak nggak sama, Ma. Takutnya kalau daya tahan tubuhnya bagus, dia ringan-ringan aja, muncul 2 bintil di tangan atau kaki misalnya, terus udah aja sembuh. Nah itu ya dia nggak usah berlama-lama di rumah, mungkin besoknya sudah bisa masuk sekolah misalnya. Tapi ada yang berat kayak tadi aku tanya Ibu tadi, sariawannya kok bertambah, kok masih ada demamnya, ya jangan masuk sekolah dulu. Mungkin seperti itu. Atau kalau misalnya perlu ya boleh periksa ke dokter ya, Ma, untuk menyatakan ini kira-kira sudah boleh masuk sekolah atau belum, gitu boleh. Oh, jadi yang pengecekan akhir itu mungkin ya dokter ya, nanti biar dari pihak sekolahnya itu juga yakin kalau memasukkan anaknya insya Allah nggak akan menulari yang lain gitu ya dokter ya. Boleh seperti itu boleh. Tapi yang jelas memang tidak ada demam ya, Ma, yang syarat utama ya maksudnya. Jadi kalau itu kan bisa pihak sekolah bisa yang masih ada demam sebaiknya memang nggak masuk sekolah dulu pulang. Ya, kalau yang kakak ya kalau yang kakaknya ini untungnya cuma demamnya cuma tadi malam itu aja dokter, mungkin proses keluarnya sariawan itu yang bikin dia demam itu. Iya, terus paginya juga udah meninggal, cuma sekarang lagi perawatan sariawannya ini yang agak lumayan ya. Ya PR-nya kan itu mah biasanya memang penyulitnya kan itu karena sariawannya, jadi akhirnya makan minumnya jadi sulit. Nah, itu akhirnya yang menyebabkan daya tahan tubuhnya makin turun. Jadi penyebab rata-rata kan komplikasinya memang itu ya. Iya, terima kasih dokter informasinya. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain lagi? Yang di chat sudah terjawab ya? Yang di chat ada pertanyaannya, maaf ya, saya lihat. Ada pertanyaan di chat, dokter. Oh ini ya, kalau sudah muncul gejala, apa yang harus dilakukan dan obat apa yang sebaiknya segera diberikan. Nah ini tergantung, kalau gejala ya, pasti yang jelas
kalau sudah muncul gejala itu yang harus kita lakukan adalah sesuai dengan gejalanya. Kalau misalnya memang gejalanya ini demam, yang bisa segera diberikan ya memang diatasi demamnya dengan pemberian obat anti demam atau upaya-upaya untuk menurunkan suhunya, misalnya dikompres, diseka satu badan, itu juga salah satu upaya untuk menurunkan demam ya Ma. Jadi kalau anak demam diseka satu badan, terus kemudian pakai baju yang tipis-tipis, nggak pakai yang baju yang tebal, jadi panasnya ini bisa segera turun, suhu tubuhnya bisa segera turun. Kemudian hidrasinya, jadi diberikan minum yang cukup gitu ya. Jadi obatnya memang sesuai dengan gejala yang muncul. Terus kemudian kalau sariawan mungkin kita bisa berikan pereda gejalanya. Jadi supaya sariawannya ini nggak terlalu nyeri, terus kemudian nggak terlalu meradang. Nah, ada beberapa memang obat-obat yang mengandung misalnya yang dijual di pasaran itu ya mengandung ekstrak aloe vera. Jadi untuk syuting ya, jadi untuk apa? Melembutkan atau melapisi dinding rongga mulut yang terkena sariawan, jadi supaya kalau misalnya makan tuh nggak terlalu nyeri. Terus kemudian antiseptik ya supaya ya tadi itu tidak kan kalau dia lagi sariawan ini kan gampang terkena bakteri yang lain yang tadi saya bilang infeksi sekunder itu kan juga ini ya apa namanya bisa muncul ya. Jadi salah satunya adalah antiseptik atau berkumur. Kalau anaknya sudah lebih besar, mungkin bisa dibantu dengan sering kumur. Jadi supaya tidak mencegah adanya infeksi sekunder. Terus ini ada pertanyaan, wah ini kalau ini yang tadi belum saya sampaikan ya, kalau kukunya sampai lepas itu kenapa? Ya itu salah satu dari komplikasi infeksi virus ini ya. Jadi kalau misalnya dia kena di kuku, itu bisa jadi memang kukunya itu bisa sampai lepas. Cuman mungkin mama papa tidak perlu khawatir ya kalau lepas dirawat biasa aja. Yang paling penting adalah tidak terkena infeksi sekunder ya. Tadi ya jangan kotor, dijaga kebersihannya supaya tidak ada infeksi ya. Nanti akan tumbuh lagi. Tapi memang bisa terjadi kalau kena di kuku itu bisa sampai lepas memang kukunya. Kemudian kalau pernah kena flu Singapura apakah dapat tertular lagi? Terus kemudian mengenai perawatan tubuhnya, kan ada bentol-bentol yang berair cukup diberikan salep aja atau ada treatment tersendiri. Oke, jadi kalau misalnya kena flu Singapura, apakah bisa tertular lagi? Bisanya bisa. Karena sampai sekarang ini memang belum ada vaksinnya. Jadi belum muncul vaksin untuk flu Singapura atau HFMD ini belum ada. Nah, cuman rata-rata kenanya itu kan tadi saya jelaskan ya, rata-rata kenanya itu kan kurang dari usia 5 tahun atau anak-anak yang kecil. Nah, seiring dengan bertambahnya usia, itu kan daya tahan tubuh anak itu juga semakin membaik atau semakin optimal ya. Jadi semakin besar, jadi resiko untuk tertularnya jadi semakin kecil. Cuman apakah bisa? Bisa. Tapi mudah-mudahan kalau anaknya ini tambah gede, daya tahan tubuhnya semakin baik, ya jadi semakin lebih tidak gampang tertular gitu ya. Terus kemudian kalau ada bentol-bentol yang berair di badan, itu diapakan gitu ya, dikasih salep atau ada treatment tersendiri. Biasanya kalau kita berikan salep itu kalau kita curiga ada infeksi sekunder ya Ma. Jadi kalau misalnya ini lukanya ini besar banget, takutnya itu nanti ada infeksi. Jadi kan kulit kita ini juga nggak steril ya, lingkungan nggak steril, jadi takutnya bakteri bisa masuk, itu biasanya kita berikan salep. Tapi sebenarnya kalau tidak ada luka yang besar, yang terbuka yang besar, itu cukup mandi aja, jadi cukup mandi. Cuman karena bisa menular juga lewat lewat cairan tubuh ya, lewat tadi sisa mandinya itu. Jadi ya sebaiknya handuknya disendirikan gitu ya mah. Kalau misalnya pakai sabun batang, misalnya sabun batangnya juga disendirikan. Cuman kan jarang ya, kita rata-rata sekarang semuanya pakai sabun cair, jadi lebih higienenya bisa lebih terjaga ya. Kalau yang lain-lain sih perawatan biasa aja, asal dijaga kebersihannya. Tetap mandi boleh mah. Justru kalau misalnya nggak mandi anaknya, kemudian berkeringat, terus lembab, jadinya kulitnya ini juga lagi ada yang luka, malah gampang kena infeksi sekunder. Jadi tetap mandi seperti biasa, gitu ya. Terus kemudian, alhamdulillah nih anaknya sudah lebih dari 10 hari.
Nah, ini sebenarnya sih rata-rata memang 7-10 hari ya, tapi ada literatur yang mengatakan bisa sampai 14 hari. Mungkin yang perlu diperhatikan, mungkin anaknya siapa ini, Ahtar ya mungkin ya, itu mungkin daya tahan tubuhnya kurang optimal ya, jadi bisa akhirnya kok lama 10 hari. Yang ini ditanyakan apakah, nah tadi sudah terjawab ya, sudah apa bisa terjadi 2 kali, bisa, tapi lebih jarang ya, lebih jarang karena daya tahan tubuhnya lebih bagus. Kemudian apakah bekasnya itu bisa hilang? Nah, ini tergantung rata-rata sih bisa, karena kan dia kenanya itu cuma di epidermis ya, jadi dia di bagian atas dari kulit. Jadi rata-rata sih akan membaik atau sembuh tanpa bekas. Cuman kalau misalnya dia ini kegaruk atau lukanya agak dalam atau ada infeksi sekunder yang tadi ya, jadi karena ketumpangan infeksi bakteri itu biasanya lukanya lebih dalam. Nah, itu yang biasanya berbekas. Tapi kalau apa namanya, ringan-ringan aja sih rata-rata akan hilang tanpa bekas ya. Termasuk yang di kuku tadi, nanti kalau misalnya ada yang lepas nanti akan tumbuh lagi gitu biasanya. Itu yang chat mungkin. Ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu? Sudah terjawab ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan di chat. Mungkin dari Bu Guru ada pertanyaan, tambahan pertanyaan Bu Guru mengenai flu Singapura ini. Tidak ada lagi. Ya mungkin saya sampaikan sedikit ya pesan sponsor sih, pesan sponsor. Karena ini campak lagi banyak ya Ma, jadi memang ini salah satu yang lagi menular ini kan ya ini flu Singapura ya, tapi infeksi virus yang lain yang juga lagi booming, ini lagi banyak penderitanya. Dari laporan Dinkes juga jumlahnya meningkat terus, itu adalah campak gitu ya. Jadi saya mudah-mudahan ini pumpung kesempatan ketemu sama mama, papa, bunda-bunda sekalian bisa menyampaikan informasi sedikit. Mudah-mudahan kalau misalnya apa namanya yang punya putra-putra terutama kurang dari 5 tahun ya, mungkin bisa dilihat lagi buku catatan imunisasinya. Kalau misalnya belum pernah mendapatkan imunisasi campak atau imunisasinya kok telat ya, harusnya kan karena pandemi ini, kenapa kok kita outbreak lagi, itu kan karena memang waktu pandemi ini cakupan imunisasi kita kan memang sangat menurun ya. Nah, jadi mungkin perlu dilihat-lihat lagi yang punya putra terutama kurang dari 5 tahun. Kalau boosternya mungkin lupa, usia 18 bulan kan harusnya dapat booster campak ya, kok lupa, kemarin nggak sempat ikut BIAN itu misalnya. Nah, mungkin bisa dilengkapi imunisasinya karena lagi menunjukkan apa insiden campak ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi atau ada mungkin? Ini mungkin ada satu lagi ya, bekas bintik-bintiknya sudah kering tapi masih menghitam. Apakah bisa menular? Pokoknya kalau sudah nggak ada lesi baru itu rata-rata sih sudah nggak menular ya, Ma. Jadi ini kan sudah apalagi sudah mulai kering ya, rata-rata sih nggak. Kecuali sudah nggak muncul yang baru lagi. Jadi tetap misalnya jumlahnya di kaki ini taruhlah 10 gitu ya. Tapi 10 aja nggak nambah jadi 11, nggak nambah jadi 12, rata-rata sih. Apalagi kalau ini ya sudah mulai kering ya, rata-rata sih sudah biasanya sudah tidak menular gitu ya. Tapi kan tetap tergantung kita, itu tadi kita ketularan atau enggaknya kan tetap tergantung sama daya tahan tubuh kita masing-masing kan. Jadi tetap sebaiknya prokesnya dijaga. Gitu. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Kalau dia ada pertanyaan lagi, saya punya pertanyaan dokter sebenarnya. Tadi dokter menyebutkan bahwa sebagai orang dewasa kita juga bisa menjadi karier. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah kita menularkan penyakit dari satu anak ke anak yang lain? Oh ya, bagus sekali nih Mani pertanyaan. Jadi kalau kita kan bisa jadi karier juga. Jadi ya tadi prokesnya, jadi karena penularannya ini lewat droplet, lewat cairan tubuh.
Jadi prokesnya mungkin yang harus lebih diperhatikan. Jadi kalau misalnya kita habis bertemu anak yang menderita flu Singapura ini, ya cuci tangan misalnya. Terus kemudian kalau misalnya habis merawat juga cuci tangan sebelum menyentuh permukaan benda ya, permukaan benda. Karena kan bisa juga nih nempel di permukaan benda virusnya, terus kemudian terpegang oleh orang yang lain, masuk ke mukosa, tertular tuh juga sangat bisa. Ya tadi ya Mas, jadi mungkin maskernya supaya kita juga nggak ketularan juga. Jadi mungkin prokesnya mungkin yang lebih ditekankan gitu ya. Kita juga harus hati-hati Ya. tetap prokes ya dokter ya. Baik, ada lagi pertanyaannya sebelum kita tutup? Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 1:30 ya dokter ya. Terima kasih sekali atas waktu yang berharganya untuk kita semua di sini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh dokter jadi manfaat bagi kita semua, jadi pengetahuan baru bagi kita semua pastinya. Semoga ada tambahan mungkin dari Ibu Ketua Komite? Tidak ada. Baik, kalau gitu kita tutup acara Zoom hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di sini, terutama Dr. Dian Maharani dan tim Hermina. Oh ya dokter, mungkin kalau ada yang mau konsultasi ke Dr. Dian, ini hari apa dokter? Ya, jadi kalau misalnya mungkin masih ada yang mau ditanyakan atau memeriksakan putranya, saya praktek di Hermina di hari kerja, jam kerja ya Mas. Jadi dari jam 8 sampai jam 15 di Hermina, hari Minggu jam 11. Hari Minggu jam? 11. 11 siang ya dokter ya. Dicatat ya mama-mama. Ya, terima kasih semua sekali lagi. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Yang sakit segera sehat kembali, segera sekolah kembali dengan sehat dan ceria. Kita tutup dengan doa. Saya serahkan pada Mama Juna. Siap. Terima kasih Mbak Retri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama dari beberapa peserta Zoom siang hari ini. Sebelum kita memanjatkan doa, marilah kita sejenak tundukkan kepala, pusatkan hati kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar doa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal karimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu sehingga segala aktivitas kami dalam acara kali ini berjalan dengan lancar. Dan hari ini ya Allah, kami berkumpul memanjatkan puji syukur kepadamu sekaligus menutup kegiatan kami. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah ya Allah. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu berkah-Mu, pintu rahmat-Mu, pintu kekuatan, pintu rizki-Mu, pintu kesehatan. Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Benar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Kami tutup Zoom hari ini dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm.